di sini saya akan mempresentasikan modul ke-9, yaitu berjudul memodelkan objek menggunakan state machine diagram. Oke, selanjutnya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, saya akan menjelaskan tujuannya dulu. Setelah menyelesaikan modul ini, Anda harus dapat yang pertama, status objek model. Yang kedua, menjelaskan elemen-elemen penting dari UML State Machine Diagram. Oke, selanjutnya. Nah, di sini adalah kereta prosesnya seperti biasa gitu. Oke, selanjutnya memperkenalkan status objek. Status adalah 1A mode atau kondisi keberadaan. Ya, ini oleh Webster gitu. Jadi, ada dua cara untuk memikirkan keadaan objek. Yang pertama, keadaan suatu objek adalah kumpulan nilai atribut khusus untuk objek tersebut. Yang kedua, keadaan objek menggambarkan perilaku objek relatif terhadap rangsangan eksternal. Modul ini mempertimbangkan definisi yang kedua. Oke, selanjutnya, mengidentifikasi elemen-elemen state machine diagram. Jadi ada seperti ini gambarannya. Jadi ini kasusnya ini pendingin ruangan gitu. Jadi yang pertama itu dia yaitu state-nya pendingin, yang kedua itu diam, dan itu ketiga itu terakhir sebagai pemanas. Oke, selanjutnya state transition. Transisi status mewakili perubahan status saat runtime. Oke, seperti ini. Selanjutnya, struktur internal node. State node memiliki keadaan objek tunggal saat runtime. Acara atau entry menentukan tindakan saat masuk ke state mesinnya itu. Oke, yang kedua, terus keluar yang di sini untuk menentukan tindakan saat keluar dari state mesinnya. Yang ketiga, to do menentukan tindakan yang sedang berlangsung. Anda juga dapat menentukan peristiwa tertentu dengan tindakan yang sesuai. Selanjutnya, state machine yang untuk yang HVAC lengkap seperti ini. Oke, selanjutnya, membuat state machine diagram untuk objek kompleks. Yang pertama, gambarkan kondisi awal dan akhir untuk objek. Yang kedua, gambarkan keadaan stabil objek. Yang ketiga, tentukan urutan parsial kondisi stabil selama masa pakai objek. Yang keempat, tentukan peristiwa yang memicu transisi antara keadaan objek. Tentukan tindakan transisi jika ada. Yang kelima, tentukan tindakan dalam keadaan jika ada juga ya. Oke, selanjutnya yang langkah pertama mulai dengan status awal dan akhir seperti ini. Selanjutnya, langkah kedua menentukan status objek stabil yang di watermark yang biru ini. Jadi pendingin, terus idle diam, yang ketiga pemanasan gitu. Oke, yang ketiga mulai ada arah panahnya, tentukan dia menentukan seperti ini. Yang keempat, yang di sini mulai ada kondisinya lagi gitu, ada eventnya yang muncul. Kelima, ya di sini udah ada mulai ininya. Entry exit di baik pendingin maupun pemanas. Oke, selanjutnya setelah peristiwa pemicu, peristiwa yang harus terjadi setelah periode waktu ditunjukkan dengan menggunakan peristiwa setelah pemicu. Untuk memancarkan transisi setelah 10 menit, tentukan tindakan pada transisi sebagai setelah 10 menit. Tindakan ini digunakan untuk timeout. Oke, selanjutnya sini ada self transition. Self transition adalah transisi keadaan dengan keadaan yang sama untuk sumber dan tujuan transisi seperti ini. Ada push sama popnya gitu. Oke, selanjutnya junction atau persimpangan dalam UML. Sebuah persimpangan dapat digunakan untuk menyederhanakan dengan memecah transisi menjadi beberapa frekuensi sehingga mengurangi peristiwa pemicu, penjaga, dan tindakan. Contoh berikut ini merupakan transisi urutan peristiwa, evaluasi, dan tindakan. Ya, seperti ini. Oke, selanjutnya ini
junction example, contoh persimpangan. Yang selanjutnya ini ada choice atau pilihan. Dalam UML, pilihan dapat digunakan untuk menyederhanakan diagram untuk memecah transisi menjadi beberapa fragmen sehingga mengurangi peristiwa pemicu, penjaga, dan tindakan. Pilihan juga memungkinkan evaluasi dinamis dari penjaga setelah tindakan fragmen transisi sebelumnya dieksekusi. Contoh berikutnya menunjukkan urutan state transition, urutan peristiwa, evaluasi, dan tindakan. Oke, seperti ini. Nah, di sini ada choice example, contoh pilihan seperti ini. Dan selanjutnya ini ada kesimpulannya. Suatu objek mungkin memiliki status yang mendefinisikan perilaku unik untuk objek tersebut. Yang kedua, diagram mesin atau state machine diagram menyediakan mekanisme untuk memodelkan status dan transisi dari suatu objek. Oke, cukup sekian dari saya atas nama Yeskel Ferdinand akan menutup presentasi ini. Terima kasih telah menonton ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih.